Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarang beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Pos tentara di Kabupaten Maibrat diserang kelompok kriminal bersenjata. 1 prajurit gugur. Kericuan terjadi saat ribuan warga menjemput jenazah mantan Gubernur Papua, Lukas NMB. Bunuh 2 pemilik tanah di area tambang, 5 penambang ilegal ditangkap polisi. Seorang prajurit gugur ditembak kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Jenazah Kopda Hendrianto dilepas ke kampung halamannya dengan upacara militer yang berlangsung di Batalion Infanteri Rider 762 Virayuda Sakti, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Setelah upacara, jenazah diberangkatkan dengan pesawat komersil dari Bandara Domine Edward Osok Sorong ke kampung halamannya di Provinsi Jambi. Danrem 181 Praja Wiratama Brigjen Toto Sutriono mengatakan saat terjadi penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Maibrat ada 2 tentara yang terkena tembakan. Salah satunya meninggal dunia. Mengantar rekan kita yang sudah bertugas di sini karena dia meninggal karena di daerah operasi ya. Kita antar dengan upacara militer kita. Saya penghargaan untuk dia. Jasadnya nanti dibawa kemana nih, Jenderal? Nanti dibawa ke Jambi itu ya. Dibawa di sana. Di Batalion dulu, di Padang, itu dibawa ke Jambi. Menggunakan pesawat apa ini? Ya? Menggunakan pesawat apa? Pesawat sipil ya, apa? 2 kali ini, batik saya itu dari Jakarta ke Padang seperti itu. Ya. Doakanlah kita ya di sini, tugas-tugas ini bisa membantu masyarakat. Tapi ini kejadian ini memang ini sih situasi yang apa di Natal malah justru ada kejadian kayak gini kan kurang bagus menurut saya. Jenderal? Ya itu habis kegiatan apa kegiatan ibadah Natal anggota ini kan ada yang jaga di pos nyampe di pos malah ditembak malah KKP. Sementara 1 tentara bernama Pratu Franky Gulo masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sorong. Penembakan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata terjadi pada 25 Desember 2023 pukul 14.00 waktu Indonesia Timur bertempat di Pos Satgas 133 YS, Pos Bosa, Jalan Kampung Bosa, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Pos Satgas Yonif 133 YS diserang oleh kelompok kriminal bersenjata dengan 10 kali tembakan dari arah depan Pos Bosa. Penembakan itu mengakibatkan 2 personel TNI yaitu Pratu Franky Gulo terkena di perut kanan dan Kopda Hendrianto gugur tertembak di kepala. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Polisi tengah memetakan kawasan rawan di Merauke untuk mengantisipasi keributan dan tindak kriminalitas saat malam pergantian tahun. Polres Merauke akan fokus meningkatkan patroli di kawasan tersebut. Kabak Ops Polres Merauke, AKP Jerry mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir karena polisi akan menjamin keamanan bagi warga yang akan merayakan Tahun Baru. Kita masih melaksanakan operasi lilin. Operasi lilin kan sampai tanggal 2 Januari 2024. Kita mengantisipasi tutup tahun, masuk ke awal tahun. Kita akan melakukan patroli di wilayah kita dengan melibatkan instansi-instansi terkait sekolah-sekolah yang ada dalam hal ini TNI maupun Satpol PP, SAR. Kita akan melakukan apel mungkin tanggal 30 sore kita akan melaksanakan apel gelar pasukan di sini mengantisipasi malam tahun baru. Intinya kita pada prinsipnya Polres Merauke bagaimana memberikan keamanan kenyamanan kepada masyarakat yang akan merayakan malam tahun baru. Tapi
Saran saya minta kepada masyarakat hindari minuman keras. Ya. Apalagi masyarakat yang produksi itu. Saya akan tindak. Karena ini menjadi potensi kerawanan untuk keributan karena miras. Saat pengamanan malam pergantian tahun baru, polisi tetap melaksanakan operasi lilin 2023 dan 2024 dengan menugaskan sejumlah anggota di beberapa kawasan tertentu. Warga Merauke kerap merayakan malam pergantian tahun dengan meriah. Tidak jarang timbul keributan, biasanya dipicu minuman keras. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB tiba di Kabupaten Jayapura pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Jenazah langsung diturunkan dan dibawa ke ruangan VIP bandara. Isak tangis keluarga Lukas NMB pecah saat peti jenazah diangkat dari pesawat ke ruang VIP. Jenazah kemudian didoakan oleh Ketua GIDI Papua dan kemudian langsung dimasukkan kembali ke mobil jenazah untuk dibawa ke Sekolah Tinggi Agama Kristen Papua yang bertempat di Jalan 751 Sentani. Ribuan pendukung Lukas NMB telah menunggu di pintu masuk Bandara Sentani. Mereka mencegat mobil jenazah yang membawa jasad serta keluarga. Polisi yang bernegosiasi tidak bisa meredam banyaknya massa. Akhirnya massa pendukung Lukas mengeluarkan jenazah dari mobil jenazah. Mereka kemudian mengarak jenazah dengan berjalan kaki menuju ke kompleks Sekolah Tinggi Agama Kristen Papua di Jalan 751 Sentani, Kabupaten Jayapura. Jalanan 2 jalur digunakan massa yang mengarak jenazah. Di perjalanan sekitar 2 km, sejumlah massa bertindak anarkis dan melempar batu ke arah pertokoan. Sejumlah toko dan bank kacanya pecah, bahkan sejumlah mobil tentara dan polisi terkena lemparan batu. Kapolres Jayapura AKBP Fredrikus Maklarimbon sudah meminta massa tidak berkumpul di bandara, namun di rumah pemakaman Koya saja, namun tidak digubris. Untuk menghindari penumpukan massa di bandara, ya, kalau bisa nanti menyambut beliau di tempat persemayaman. Nah, tentunya kita sangat berharap peran serta dari seluruh masyarakat, simpatisan dan juga keluarga untuk sama-sama kita jaga kondisi Kamtibmas yang saat ini. Jenazah Lukas NMB dimakamkan di rumah duka Koya Tengah, Jayapura, Papua. Tim Liputan melaporkan dari Jayapura, Papua. Salah satu pembunuh 2 warga distrik Sidey, Kabupaten Manokwari, terpaksa ditembak kakinya oleh polisi karena melawan saat ditangkap. Polisi meringkus tersangka di rumah kos di Manokwari. Tersangka bersama 4 rekannya melakukan pembunuhan, kemudian mengubur 2 mayat korban di lahan kelapa sawit untuk menghilangkan jejak. Awal mulanya itu kenapa sampai begini terjadi? MT ini merasa dia sudah banyak dirugikan. Sama dari pemilik hak wilayah. Yang pertama mobilnya ditahan. Kemudian yang kedua dia diancam akan dibakar tempat kos-kosannya di SP5 ya. Karena merasa itu alasan dia ini, nah makanya dia melakukan tindakan yang kemarin. Nah pada saat sudah ketemu sama orangnya MT ini di situ mereka berargumen. Setelah berargumen langsunglah dilakukan. Yang satu melakukan, pertama kali dia melakukan penembakan pakai senapan angin. Nah, ditembak, yang satu jatuh, yang satunya masih hidup. Nah yang satu yang masih hidup ini langsung ditikam sama salah satu sini. Ditikam pakai ini, ditikam, habis tikam jatuh, baru tikam lagi. Nah yang satunya lagi lari. Kelima pelaku sempat melarikan diri ke Manokwari Selatan dan Bintuni hingga akhirnya diringkus polisi. Pelaku membunuh korban karena kesal diancam korban yang merupakan pemilik tanah ulayat di lokasi tambang emas di Kalikasi, Kabupaten Tambrau. Sementara lokasi tambang merupakan mata pencarian para pelaku. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti antara lain senapan angin, senjata api laras pendek, pisau, serta sebuah mobil. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.
Harga telur terus merangkak naik hingga Natal usai. Bahkan warga semakin sulit mendapatkannya di pasaran. Kebutuhan telur menjelang tahun baru tampaknya meningkat tajam. Terbukti dari pemantauan di sejumlah pusat penjualan telur seperti di Pasar Wamanggu Merauke, Pasar Baru, dan pusat perbelanjaan lain, telur ayam sulit didapat. Untuk telur ukuran kecil dijual Rp85.000 per rak. Ukuran sedang yang biasanya dijual Rp60.000 per rak kini naik Rp95.000 per rak. Dan untuk ukuran besar naik dari Rp75.000 per rak menjadi Rp100.000 per rak. Kemungkinan besar Pak, karena itu pengiriman bertambah terus ya. Tapi kalau stoknya banyak? Stok ya sebenarnya stok normal saja, hanya karena pengiriman yang bikin terus naik. Nah kalau kira-kira mau Natal kira-kira bisa berapa Pak? Kalau sekarang kan 5.000 per satu rak. Kalau pengalaman tahun-tahun kemarin itu yang kita biasa jual hari biasa itu 75, ada yang biasa jual sudah sampai 30. Berarti 10 ribuan ya? Naik 10 ribuan. 10 ribuan per satu rak ya? Telur ayam mahal karena pasokan dari peternak kurang, ditambah lagi peminat terus meningkat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemprov Papua Selatan saat ini sibuk mengatasi lonjakan penumpang kapal saat liburan Natal dan Tahun Baru. Khusus pelayaran ke kawasan terjauh, harus diakui jumlah kapal masih belum memadai. Bahkan pemerintah serta instansi terkait kewalahan menghadapi penumpang kapal yang membludak. Saat ini ada 8 kapal perintis yang melayani transportasi untuk warga yang merayakan Natal dan Tahun Baru, termasuk 1 kapal milik pemerintah, yaitu kapal Merpati. Namun jumlah tersebut masih kurang, sehingga mengorbankan kenyamanan penumpang karena melebihi kapasitas angkut kapal. Kepala KSOP Merauke Julivan Charlie mengatakan otoritas memahami kondisi tersebut. Namun ia meminta pengelola mempersiapkan alat keselamatan seperti pelampung dan jaket pelampung sesuai dengan jumlah penumpang. Kita tahu sendiri bahwa arus Nataru itu sangat banyak untuk masyarakat kita di wilayah Papua Selatan, khususnya Merauke dan pedalaman ini. Jadi kita mengomisi kapal-kapal perintis dan juga ada pun kapal negara dari navigasi, yaitu kapal Merpati juga kami Kementerian Perhubungan memberikan pelayanan untuk masyarakat ini. Dan juga selain itu dari ASDP dari Perhubungan Darat juga mengerahkan kapal Muyu, serta ada 1 kapal yang standby, itu Bambit standby apabila kalau macam ada kelebihan penumpang yang tidak bisa diangkut, itu akan dipakai. Untuk kapasitas kita akan melihat dari alat-alat keselamatannya. Jadi seandainya macam kapasitas keselamatan yang diberikan adalah alat-alat keselamatan itu 200 ya, harus 200. Oh gitu. Ya, jadi itu semuanya karena kalau macam pada saat lonjakan kayak gini itu kan hanya masyarakatnya aja, tetapi barang-barang kan tidak. Jadi mungkin kenyamanannya berkurang, tetapi kapasitasnya secara daya tampungnya muat. Tetapi yang paling itu ya, yang penting harus sesuai dengan alat-alat keselamatan life jacket. Sudah menjadi tradisi, warga di kawasan selatan Papua merayakan Natal dan Tahun Baru di kampung halaman, dan satu-satunya sarana transportasi adalah kapal laut, sehingga jumlah kapal tidak sebanding dengan jumlah penumpang mudik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Warga Kampung Sisik, Distrik Kaureh, Kabupaten Jayapura senang karena mendapat kado Natal dari tentara. Mereka mendapat fasilitas air bersih yang 30 tahun diimpikan warga kampung. TNI Angkatan Darat membangun pipa air bersih yang disalurkan ke bak penampung. Kado Natal ini membuat masyarakat di kampung gembira karena tidak perlu khawatir lagi kehabisan air. Untuk mendapatkan air bersih, selama ini warga di Kampung Sisik harus berjalan kaki sejauh 20 km, naik turun gunung dengan membawa noken atau jerigen atau menampung air hujan. Akan kebutuhan dasar daripada masyarakat kita, yaitu penyediaan air bersih. Kebetulan kami di Jayapura ini atau di Kodam 17 Cendrawasih ini masih banyak masyarakat kita yang kesulitan akan air bersih. Sehingga pimpinan mencoba mencari solusi bagaimana prajurit TNI ini atas himbauan pimpinan ini mencoba untuk mencari solusinya. Dan sekarang kita mengadakan pipanisasi atas perintah pimpinan, dan
kita laksanakan di Kampung Lereh, di Kampung Siksi di Distrik Lereh, Kabupaten Jayapura, yang jaraknya dari ibu kota Jayapura ini kurang lebih 5,5 jam perjalanan darat. Masyarakat di Lereh ini sudah lebih 30 tahun semenjak kampung itu berdiri belum menikmati air bersih. Selama tahun ini, TNI sudah membangun 20 titik air bersih di beberapa kota, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Nabire, dan Wamena, dengan menggunakan metode gravitasi, pompa hidran, dan pengeboran. Air bersih di Kampung Sisik menggunakan pipa dan bak penampung air untuk memenuhi kebutuhan sekitar 100 keluarga. Hendra melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Rumah yang terbakar di Jalan Belibis, Timika, Papua Tengah, milik seorang pendeta. Kebakaran terjadi sekitar pukul 3 sore. Api pertama kali terlihat dari bagian dapur. Warga sekitar langsung berusaha memadamkan api karena khawatir merembet. Api dengan cepat membesar dan membakar dinding dan atap rumah. Pemilik rumah dan anggota keluarga berhasil menyelamatkan diri dan membawa sebagian harta benda mereka. Umat Kristiani sejak pukul 6 pagi mulai berdatangan ke Gereja Katolik Santo Yosef, Jalan Mandala, Bampel, Merauke untuk melaksanakan Misa Natal. Mereka datang membawa kerabat dan keluarga untuk berdoa mengucap syukur atas berkat Tuhan selama setahun. Tepat pukul 8 pagi, pastor membuka ibadah. Pastor meminta umat selalu menjaga kedamaian sesuai yang diajarkan Yesus Kristus. Umat yang menghadiri Misa Natal membludak hingga ke halaman gereja. Dewan Paroki terpaksa menambah terop atau tenda agar umat tetap bisa beribadah dengan nyaman. Setiap tahun pemerintah memberikan remisi atau pengurangan hukuman bagi warga binaan atau narapidana di seluruh lapas. Tahun ini sebagian narapidana di lapas kelas 2 Merauke mendapat remisi Natal. Dari 472 napi di lapas Merauke, sebanyak 272 mendapatkan remisi atau pengurangan 15 hari hingga 6 bulan masa tahanan. 3 napi langsung bebas. Kalapas Merauke Rumai Kewi mengatakan remisi ini diberikan sebagai kado Natal bagi para napi yang merayakan dan berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan. Sembilan 19 rumah di asrama polisi Kelurahan Gurabesi, Kota Jayapura, terbakar. Api pertama kali terlihat dari salah satu rumah yang dengan cepat merembet ke rumah lainnya. Warga sekitar berusaha memadamkan api agar tidak meluas, namun gagal. Api bahkan membakar belasan rumah petak lainnya. 6 mobil pemadam kebakaran, 2 mobil water cannon milik Polda Papua dikerahkan untuk memadamkan api. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.